Shalom Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Kembali kita jumpa lagi dalam pengajaran tentang keluarga. Hari ini saya akan bicara tentang pernikahan yang berlangsung seumur hidup. Saya percaya bahwa ini menjadi satu kerinduan Bapak Ibu saudara semua, untuk pernikahan yang sedang kita jalani ini boleh kekal, boleh selama-lamanya sampai Tuhan menjemput kita semua. Untuk itu mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan indah Tuhan sudah beri buat setiap kami, untuk kembali kami boleh ada dalam pengajaran firman tentang keluarga. Mari Allah Roh Kudus beracara, berkarya sebebas-bebasnya, jamah setiap kami, urapi setiap kami, beri hikmat pengertian sehingga kami boleh memahami maksud firman-Mu dan kami boleh praktek, lakukan, terapkan dalam kehidupan pernikahan kami, sehingga pernikahan kami boleh menjadi kesaksian dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, pernikahan yang berlangsung seumur hidup diperlukan atau harus dibangun di atas prinsip yang benar, di atas dasar yang kokoh, di atas dasar yang teguh, di atas dasar yang tidak tererosi atau terkikis oleh waktu. Nah, Bapak Ibu, hubungan pernikahan yang berbahagia, yang sukacita dan berbuah harus dibangun di atas prinsip-prinsip yang benar, harus dibangun di atas prinsip yang kekal bukan sementara, harus ditempa dengan bahan yang kekal, bukan bahan yang memudar. Pernikahan yang didasari karena keuangan, karena penghasilan, tidak akan berlangsung lama. Karena di era seperti saat sekarang ini, kemerosotan ekonomi terjadi di mana-mana. Banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Nah, bisa dibayangkan kalau pernikahan yang didasari karena keuangan, karena penghasilan, tidak akan kokoh, tidak akan kuat, karena pasti berimbas pada hubungan suami istri di dalam satu pernikahan. Pernikahan yang didasari oleh karena daya tarik, keindahan secara jasmani, itu juga membahayakan. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu berubah bersama dengan waktu. Tubuh kita bisa berubah. Semua organ tubuh, semua anggota tubuh kita bisa berubah. Rambut kita bisa berubah. Bisa menjadi abu-abu, bisa menjadi putih, bahkan mungkin sebagian ada yang rontok. Penglihatan kita bisa pudar. Pendengaran kita juga bisa berkurang. Gigi-gigi kita juga mungkin bisa tanggal. Lingkar pinggang kita juga mungkin bisa semakin melebar. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernikahan yang didasari dengan daya tarik keindahan secara jasmani itu juga sangat rawan, sangat membahayakan. Karena kita tahu bahwa segala sesuatunya tidak ada yang kekal. Tubuh jasmani ini tidak ada yang kekal. Sebab itu penting bagi kita semua Bapak Ibu Saudara untuk mengerti fondasi yang paling teguh dari sebuah pernikahan adalah kasih. Ya. Kita baca sebentar dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat, dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran.
Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kita loncat ayat 13, dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Firman Tuhan berkata dengan jelas, iman dan pengetahuan akan berakhir, hanya kasih yang tidak pernah berkesudahan. Dari ayat-ayat ini, saya akan bagikan ada 3 dasar kasih yang harus dimiliki, yang harus dikenakan dari sebuah perkawinan atau dalam sebuah pernikahan. Yang pertama, dikatakan bahwa kasih itu sabar. Dalam King James Version, perkataan sabar itu berbicara tentang long suffering, penderitaan yang panjang. Bapak Ibu, kenapa dikatakan penderitaan yang panjang? Kita harus ingat, kita harus tahu bahwa setiap kita tidak ada yang sempurna. Setiap kita ada kekurangan, ada keanehan-keanehan atau peringai sikap sendiri, ya. Semua orang yang masuk dalam pernikahan itu pasti akan mengalami satu emosional secara psikologi, saudara ya. Mereka masuk dalam kadar-kadar tertentu, dan perlu saya sampaikan bahwa proses 2 menjadi 1 itu proses yang terus-menerus. Proses yang tidak akan pernah berakhir, proses yang terus kita kerjakan, ya. 2 menjadi 1 tidak dibatasi oleh karena lamanya pernikahan, usia pernikahan 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun, 50 tahun tidak menjamin bahwa 2 itu bisa menjadi 1. Ya. Setiap kita masih tetap memiliki perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, sebab itu dikatakan bahwa kasih itu sabar adalah long suffering, ya, penderitaan jangka panjang. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang harus setiap suami, setiap istri memahami, mengerti arti definisi dari kasih itu sabar. Sehingga apa yang terjadi, kita tidak gampang terprovokasi, ya. Tidak gampang terprovokasi dengan hal-hal yang menyangkut pasangan hidup kita. Kita tidak mudah untuk cepat-cepat mengambil kesimpulan, bahkan kita tidak mudah-mudah untuk menghakimi. Karena kita tahu bahwa memang pada dasarnya setiap kita adalah pribadi yang berbeda. Untuk itu dibutuhkan kasih yang sabar. Untuk setiap pasangan bisa mengenal pasangannya dengan baik, pasangannya dengan benar. Yang kedua, yang saya ingin sampaikan dari kasih yang harus ada dalam pernikahan adalah kasih tidak memegahkan diri. Ini penting diingat baik-baik dalam kehidupan pernikahan, dalam kehidupan suami dan istri, bahwa kasih itu tidak memegahkan diri. Arti dari tidak memegahkan diri itu bicara tentang membual. Seorang pembual adalah seorang yang selalu menceritakan pujian kepada diri sendiri. Seorang pembual adalah seorang yang selalu menceritakan keberhasilan-keberhasilannya, yang belum tentu itu merupakan murni keberhasilan dari seseorang. Karena saya percaya kesuksesan tidak bisa diraih hanya oleh diri sendiri. Kesuksesan itu di dalamnya ada banyak faktor yang membuat sukses. Ada satu istilah di balik pria yang sukses,
Ada wanita yang kuat, ada wanita yang teguh, ada wanita yang menopang. Saya percaya hal yang sama juga terjadi. Baik suami ataupun istri, mereka bisa sukses karena ada banyak faktor-faktor pendukung. Di antaranya adalah pasangan kita masing-masing. Sehingga perlu ditanamkan dalam sebuah pernikahan. Harus ada kasih yang tidak memegahkan diri. Kalau ini tidak ada, maka ini bisa mengganggu hubungan suami dan istri. Karena seorang pembual adalah seorang yang menghabiskan banyak waktu untuk dirinya sendiri. Seorang pembual sedikit berguna bagi orang lain. Sementara kasih yang tidak memegahkan diri, mereka adalah pribadi yang selalu berbuat baik dan pribadi-pribadi yang terlalu sibuk untuk menceritakan prestasi-prestasi atau memuji diri sendiri. Jadi yang kedua yang perlu ada dalam sebuah pernikahan adalah kasih tidak memegahkan diri. Keberhasilan suami tidak lepas dari peran istri. Keberhasilan seorang wanita sebagai istri yang cakap, ibu rumah tangga yang baik, tidak lepas dari tanggung jawab seorang suami. Yang ketiga, yang harus ada dalam sebuah pernikahan adalah kasih tidak pemarah. Di 1 Korintus 13 yang tadi kita baca, ada banyak kasih yang semuanya perlu untuk kita miliki. Tetapi secara khusus dalam sebuah pernikahan, saya hanya menyoroti 3 hal yang harus ada. Yaitu kasih itu sabar. Kasih tidak memegahkan diri. Dan yang ketiga, kasih tidak pemarah. Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, hendaklah engkau cepat mendengar tapi lambat berbicara. Ya, kita baca sebentar Yakobus 1 ayat 19. Katakan Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. 3 dasar kasih ini saya berdoa menjadi milik Bapak Ibu Saudara di dalam menjalani pernikahan yang Tuhan sudah berkati, yang Tuhan sudah adakan bagi kita semua. Doa saya biar pengajaran ini menjadi berkat, pengajaran ini bisa mengkokohkan tahun-tahun pernikahan kita, sehingga pernikahan kita menjadi kesaksian dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pengajaran singkat. Hamba selesai, tapi hamba percaya firman terus berbicara, Roh Kudus terus beracara, berkarya buat setiap kami yang mendengar, sehingga firman itu termeteraikan dan kami menjadi pelaku yang sungguh. Pernikahan kami diberkati, pernikahan kami berbahagia, pernikahan kami bersukacita, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati.